Hai teman-teman semua, ketemu lagi ya. Pada video kali ini kita akan mengikuti proses praktikum mikrobiologi, di mana pada praktikum kali ini kita akan mengamati mikroba yang terdapat di dalam daging ayam basi dan juga di dalam feses. Nah, pada tahap awal di sini merupakan sterilisasi cawan petri, di mana sebagai tempat untuk penyimpanan media. Nah, cawan petri yang telah dibungkus dengan cara tertentu ini selanjutnya akan dimasukkan ke dalam oven untuk melewati tahap sterilisasi kering selama kurang lebih 1 jam. Selanjutnya kita masuk dalam pembuatan media NB, di mana media ini nantinya akan dimasukkan ke dalam beberapa cawan petri dan juga tabung reaksi untuk membantu kita dalam mengamati mikroba yang akan hidup di dalam cawan petri maupun tabung reaksi tersebut. Setelah membuat wadah untuk tempat menimbang kemudian NB akan dibawa ke timbangan, lalu ditimbang sebanyak 0,12 gram NB, lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu larutkan dengan 150 ml Aquades. Nah, setelah ditambahkan 150 ml Aquades, lalu selanjutnya dihomogenkan menggunakan tangan. Setelah itu media ditutup dengan kapas, lalu ditutup lagi dengan aluminium foil. Setelah itu simpan di atas hot plate dan jangan lupa digoyangkan selama 1 sampai 2 menit sekali agar media tidak hangus. Nah, setelah diturunkan dari hot plate, maka larutan NB akan dipindahkan ke dalam 3 tabung reaksi dengan menggunakan pipet volume dengan ukuran 5 ml. Setelah itu masukkan ke dalam autoclave untuk melalui proses sterilisasi selama 3 jam. Lalu dikeluarkan dari autoclave untuk melanjutkan proses praktikum selanjutnya, yaitu tahap pengenceran. Nah, pada praktikum kali ini kita harus selalu menjaga kebersihan, mulai dari menggunakan sarung tangan hingga penutup kepala dan juga masker, karena dari praktikum ini yang ingin kita lihat yaitu mikroba. Takutnya dengan tidak menjaga kebersihan, maka ada organisme lain yang hidup selain mikroba, baik itu jamur maupun yang lain-lain, sehingga target kita untuk melihat mikroba atau bakteri itu nantinya akan gagal karena kesalahan sendiri, yaitu tidak menjaga kebersihan dan juga kurangnya proses sterilisasi pada saat proses praktikum berlangsung. Maka dari itu, sebelum memulai proses praktikum, memulai tahap-tahap selanjutnya, kita harus selalu dimulai dengan proses
sterilisasi baik menggunakan alkohol, tisu dan juga oven, autoclave dan juga buffen. Selanjutnya kita masuk pada tahap pengenceran sampel, di mana pada praktikum ini kami menggunakan 2 sampel, yaitu daging ayam basi dan juga feses. Feses di sini kami menggunakan feses dari manusia, teman-teman. Jadi setelah bahan yang telah kami siapkan, yaitu feses dan juga daging ayam basi disiapkan tadi, kemudian akan dihancurkan menggunakan mortal. Diulik menggunakan mortal. Setelah dihaluskan menggunakan mortal, maka akan ditimbang menggunakan timbangan masing-masing sampel daging ayam basi dan juga feses sebanyak 1 gram. Nah, setelah masing-masing sampel ditimbang, kemudian ambil salah satu tabung reaksi yang berisi aquades, lalu masukkan sampel tersebut, kemudian dihomogenkan dengan aquades yang ada di dalam tabung reaksi. Nah, proses menghomogenkan sampel ini menggunakan vortex atau mixer. Ingat, pada saat membuka tabung reaksi ataupun menutup tabung reaksi, maka harus selalu didekatkan dengan api buffen atau membakar mulutnya agar tetap steril. Pada masing-masing tabung reaksi tersebut kemudian akan diberi label dari 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 7. Setelah dihomogenkan, sampel akan diangkat menggunakan mikropipet dengan jumlah yang yaitu 1/2 ml, akan diangkat lalu disemprotkan kembali ke dalam tabung reaksi sebanyak 3 kali, lalu diambil sampel dari satu tabung reaksi untuk dimasukkan ke tabung reaksi lainnya, lalu kemudian akan dihomogenkan kembali menggunakan vortex mixer. Proses tersebut akan berlangsung dari tabung reaksi pertama yang telah berisi feses. Selanjutnya pemindahan sampel tersebut akan terus dilakukan sampai dengan tabung reaksi 10 pangkat min 7.
Berikut kita masuk pada isolasi mikroba, di mana pada cawan Petri maka kita akan meratakan mikroba dengan menggunakan batang L, sedangkan pada tabung reaksi kita akan menggunakan jarum OC untuk meratakan sampel mikroba di dalam tabung reaksi maupun di dalam cawan Petri. Sampel yang telah dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan juga cawan Petri yang sudah diratakan kemudian akan diisolasi dan dimasukkan ke dalam inkubator atau tempat untuk menghidupkan bakteri. Sampel yang telah dimasukkan ke dalam inkubator kemudian akan disimpan selama 1 hari atau 24 jam, lalu akan diamati. Setelah disimpan selama 24 jam atau 1 hari, kemudian esoknya akan dihitung berapa banyak mikroba atau bakteri yang hidup di dalam cawan Petri maupun di dalam tabung reaksi yang telah dimasukkan ke dalam inkubator atau tempat untuk menghidupkan bakteri tersebut. Nah, demikian video hasil praktikum mikrobiologi dari kami. Semoga bermanfaat.